Kalau baju kok bisa lah. Pakai baju lo. Baju kecil. Senang Pak. Arianto. Anda tidak ada palo. Astagfirullahaladzim. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan satu kasus yang sangat mengerikan tentang penemuan jasad seorang pria tanpa kepala yang terjadi di salah satu sungai daerah Bungo, Jambi. Bagaimana kronologi dari kejadian ini? Yuk kita simak videonya. Penemuan ini terjadi di bantaran sungai Batang Tebo, Dusun Sungai Mancur, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo, Kota Jambi. Bermula pada hari Minggu pagi, tanggal 9 Juni 2024. Kala itu, ada seorang petani penyadap karet yang bernama Basri. Basri pergi dengan berjalan kaki menyusuri aliran sungai Batang Tebo. Di tengah-tengah perjalanannya itu, Basri melihat ada sebuah karung yang mengapung di pinggiran sungai. Curiga dengan isi karung itu, Basri pun mendekati karung tersebut. Saat didekati, terlihat sepasang kaki mengenakan celana hitam muncul dari balik karung. Basri yang terkejut segera menjauh dan berteriak meminta tolong, memberitahukan kepada warga sekitaran atas temuannya itu. Sontak saja warga yang mendengar teriakan tersebut segera berkumpul ke lokasi temuan. Warga berinisiatif melakukan evakuasi dan setelah jasad berhasil ditepikan, terlihat jika jasad itu merupakan seorang pria. Mereka pun menarik karung dengan tujuan mengeluarkan jasad dari dalam karung. Saat tubuh itu keluar, warga pun berteriak ngeri ketika melihatnya. Rupanya jasad itu ditemukan tanpa kepala dengan kondisi tangan terikat ke belakang. Jasad itu pun mengenakan baju berwarna coklat dan celana jeans hitam dengan kondisi tubuh yang sudah mulai membusuk. Melihat kondisi jasad pria itu, sudah pasti korban ini merupakan korban pembunuhan. Temuan ini pun segera dilaporkan kepada pihak kepolisian setempat. Polres Bungo yang mendapatkan laporan segera meluncur ke lokasi guna melakukan olah TKP dan evakuasi jasad tersebut. Kabar penemuan ini pun dengan cepat menyebar ke desa-desa sekitaran lokasi. Di dalam kerumunan warga, ada seorang pria berbaju hitam mendatangi lokasi penemuan. Setelah pria itu melihat jasad korban, dia pun menangis histeris ketika mengenali korban yang mirip dengan anggota keluarganya yang telah hilang beberapa hari yang lalu. Walaupun sudah ada warga yang mengenalinya, namun jasad korban harus dilakukan pemeriksaan secara medis terlebih dahulu. Tubuh korban pun segera dievakuasi menuju ke RSUD Hanafi Muara Bungo guna dilakukan visum untuk mendukung proses penyelidikan lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dr. Mary, dokter yang menangani jasad tersebut, ditemukan adanya luka lebam pada bagian dada dan perut korban, serta adanya tanda lahir pada bagian paha sebelah kiri. Selain itu, diduga jika jasad tersebut telah meninggal dunia sekitar 24 jam sebelum ditemukan. Setelah dilakukan pemeriksaan pada sidik jari korban, akhirnya terungkaplah identitas korban ini yang diketahui bernama Pahman bin M. Saleh. Dan benar jasad itu yang dilaporkan menghilang sejak tanggal 7 Juni 2024 yang lalu. Setelah menjalani pemeriksaan pada tubuh korban pun segera dikembalikan kepada pihak keluarga dan pada hari yang sama tubuh korban pun dimakamkan oleh keluarga dalam kondisi tanpa kepala. Sementara pihak kepolisian pun terus melakukan penyelidikan guna dapat menangkap pelaku pembunuhan ini. Diketahui korban paman ini merupakan warga dusun Ranto M. Bacang, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas. Korban adalah seorang karyawan perusahaan sawit. Dirinya bekerja menjadi office boy di PT Bungo Limbur. Menurut kesaksian keluarga, di hari hilangnya Pahman, tanggal 7 Juni 2024, pada hari itu semua berjalan normal. Paman pergi
lalu pulang bekerja seperti biasa. Saat jam 16.00, paman ini berpamitan akan pergi keluar rumah mau mengunjungi temannya, namun tidak disebutkan di mana temannya berada. Pada sore itu, paman pergi mengendarai motornya. Di saat malam semakin larut, paman pun tidak kunjung kembali ke rumah, dan ketika ponselnya dihubungi, ponselnya pun dalam kondisi tidak aktif. Hingga pagi tiba, paman masih belum kembali pulang ke rumahnya. Tidak adanya kabar dari paman membuat keluarga pun menjadi khawatir. Dan setelah 24 jam paman ini tidak kembali ke rumah, keluarga memutuskan untuk melaporkan hilangnya paman kepada polisi. Hingga setelah 3 hari berikutnya, paman ditemukan tidak bernyawa dan tanpa kepala. Selain itu, barang-barang milik korban pun tidak ditemukan, seperti ponsel, motor, dan dompet miliknya. Diduga paman ini menjadi korban pencurian atau perampokan dengan pembunuhan. Salah satu keluarga yang bernama Zaskia pun ikut menyampaikan jika dirinya tidak menyangka paman meninggal dunia dengan cara yang sangat mengerikan. Karena selama ini paman dikenal tidak memiliki musuh atau bermasalah dengan orang lain. Mendapatkan keterangan dari keluarga, pihak kepolisian pun bergerak cepat melakukan penyelidikan atas kematian dari paman. Polisi telah menggali informasi dari saksi sebanyak 6 hingga 7 orang terkait pembunuhan tersebut. Dari keterangan saksi-saksi itulah, polisi mulai bisa mengkerucutkan pada satu nama terduga pelaku pembunuhan. Polisi dengan cepat melakukan pencarian terhadap pelaku pembunuhan. Setelah 2 hari dari jasad ditemukan, tepatnya hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 pada jam 4 subuh, Polres Bungo berhasil menangkap seorang pria di sekitaran SPBU Lubuk Landai saat hendak menaiki angkutan umum di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas. Pelaku pembunuhan ini bernama Sovaldi, berusia 26 tahun. Mirisnya, pelaku merupakan tetangga atau masih satu desa dengan korban. Dari penangkapan ini, pihak kepolisian pun berhasil mengamankan barang bukti berupa ponsel, sajam golok yang digunakan untuk membunuh korban, serta motor milik korban yang sudah dirubah warna oleh pelaku guna mengelabui pelacakan polisi. Hubungan antara pelaku dan korban ini adalah teman namun tidak akrab. Pelaku mengaku melakukan hal tersebut lantaran sakit hati kepada korban. Pelaku merasa kesal kepada korban setelah mendengar perkataan dari korban yang mengatakan pelaku ini anak yatim piatu. Padahal ayah dan ibu dari pelaku masih hidup. Bukan hanya sekali, namun korban melontarkan perkataan itu berulang-ulang kali yang membuat dirinya menjadi sakit hati. Bukan hanya itu saja, korban pun mengatakan jika pelaku bukanlah anak yang diakui oleh orang tuanya. Mendapatkan perkataan itu membuat pelaku menyimpan dendam kepada korban. Alasan pelaku dicap sebagai anak yatim piatu lantaran kedua orang tua dari pelaku ini sudah tidak peduli lagi dengan anaknya. Sovaldi sering membuat masalah dan membuat keonaran, bahkan sudah kecanduan judi slot dan narkoboy. Maka dari itu, kedua orang tua dari pelaku memilih untuk pergi meninggalkan pelaku sendirian di rumahnya yang berada di desa Rantau Embacang. Kronologi dari pembunuhan itu sendiri, pelaku dan korban ini melakukan pertemuan untuk memperbaiki jam tangan milik korban. Sebelum memperbaiki jam tangan, pelaku mengajak korban untuk membeli minuman berjenis tuak di wilayah Simpang Syaumil. Lalu pelaku mengajak korban minum bersama di dekat madrasah lama di desa setempat, dan mereka pergi berboncengan motor. Namun setibanya di lokasi, saat pelaku ini turun dari motor, tiba-tiba pelaku mengambil sebilah golok yang sudah dia siapkan sebelum bertemu dengan korban. Tanpa basa-basi, pelaku pun langsung menebaskan golok tersebut ke leher belakang korban. Seketika korban pun jatuh tersungkur ke tanah. Dalam kondisi korban terjatuh, pelaku melayangkan 2 kali tebasan lagi hingga kepala korban pun terpisah dari tubuhnya. Setelah melakukan pembunuhan tersebut, pelaku pulang ke rumahnya
untuk mengambil sebuah karung dan kantong plastik berwarna hitam. Setelah itu, pelaku pun kembali lagi ke lokasi dan membungkus tubuh korban. Bagian tubuh atas dibungkus menggunakan karung, sementara kepala korban dibungkus menggunakan plastik berwarna hitam. Dan pelaku membuang 2 bungkusan itu ke Sungai Batang Tebo. Setelah melancarkan aksinya itu, pelaku pergi dengan membawa motor, ponsel, dan dompet korban. Setelah kabar penemuan jasad korban ramai dibicarakan, pelaku mulai gelisah akan perbuatannya. Untuk mengelabui polisi, pelaku pun segera mengecat ulang motor Honda Beat milik korban menjadi warna putih. Namun dengan ketelitian polisi, pelaku berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Sampai video ini dibuat, pihak kepolisian pun masih melakukan pencarian pada bagian kepala korban. Sementara pelaku terancam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan terancam pidana maksimal, yaitu pidana mati atau seumur hidup. Karena pelaku ini seringkali meresahkan orang tuanya, menggadaikan motor, mengambil uang untuk bermain judi slot. Ini agak menarik, dia bermain judi slot. Jadi rumah pelaku ini atau rumah orang tua pelaku ini sampai-sampai piring pun dijual ya. Jadi karena disampaikan mirip anak yatim, karena memang ditinggal, bapak ibunya tidak mau lagi mengurusi pelaku. Guys, pada kasus ini, jika pelaku merupakan pecandu narkoboy, pecandu judi slot, dan melakukan pencurian, jujur secara pribadi agak sulit untuk mempercayai jika motif pembunuhan ini adalah sakit hati. Secara pribadi gue menilai jika pelaku ini ingin menguasai harta korban untuk membeli narkoboy dan berjudi slot. Inti seri dari kisah ini, mulailah membatasi diri dari circle pergaulan orang-orang yang memiliki tabiat tidak baik. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?